Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 7 November 2023. Masih di dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja kita. Maka Samas pada hari ini juga berisi sharing tentang kehidupan jemaat mula-mula GKI Dharma Permai. Sharing ini nanti akan dibawakan oleh seorang jemaat mula-mula GKI Dharma Permai, yaitu Ibu Erni Tampemawa. Sebelum kita memasuki sharing, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh merefleksikan Tuhan, kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mengingat bahwa kami gerejamu ini Tuhan, GKI Dharma Permai, ada itu semua hanya karena anugerah yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang juga boleh terus-menerus menambah-nambahkan hati yang rindu untuk semakin hari semakin bersatu, semakin bersekutu di dalam Tuhan, di dalam kehidupan gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah hati kami sungguh boleh terus-menerus mengungkapkan syukur kami pada Tuhan atas anugerah Tuhan, khususnya dalam kehidupan bergereja kami. Saat ini kami rindu, kami pun juga boleh dipenuhi dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Tante Erni, Ya, gimana sih ceritanya awal mulanya sampai akhirnya kok bisa kepikir untuk membentuk jemaat GKI Damai yang sampai sekarang ini? di Dharma Permai ini kan perumahan baru. Jadi banyak rumah tangga baru dari mana-mana yang pindah ke Dharma Permai. Jadi, tapi gereja yang masuk rayon Dharma Permai adalah GKI Diponegoro. Jadi semua akhirnya masuk GKI Diponegoro. Walaupun dari gereja Emmaus, gereja Sulung, gereja mana-mana, kan banyak GKI di Surabaya. Nah, akhirnya banyak kita terkumpul di GKI Diponegoro, terus ingin buka cabang gitu. Dan waktu itu Bapak pendetanya Benyamin Gunawan, dia mendorong. Ya, jadi akhirnya kita sering bersekutu di sini. Gitu. Terus Bu Sinta, karena Bu Sinta itu posisinya di Petra, jadi rindu mau buka sekolah minggu. Akhirnya Bu Sinta buka sekolah minggunya belum di Petra, masih di SD Tanjung Sari karena itu dekat rumahnya Bu Sinta. Tuh. Setelah beberapa lama di SD Tanjung Sari itu, baru Bu Sinta berusaha untuk minjam Petra Dharma Harapan. Jadi bisa kebaktian umum pun itu juga dibuka di rumahnya Bu Sinta. Di rumahnya Bu Sinta tiap minggu dibuka. Lama-kelamaan orang yang tinggal di Dharma Permai ini yang sulit untuk ke Dipo gitu, ke rumahnya Bu Sinta di DPU 1. Juga sekolah minggunya dekat Tanjung Sari. Kira-kira berapa lama sudah berjalan? Akhirnya Bu Sinta berusaha untuk bisa pakai aulanya SD Petra Dharma Harapan. SD Petra Dharma Harapan. Akhirnya boleh. Ya, karena Bu Sinta kan juga orang kepala sekolah Petra, WR Supratman. Akhirnya ibadahlah di SD Petra Dharma Harapan. Ya, tambah banyak
jemaat. Jadi jemaat yang tinggal di sini itu ke situ. Dari tempat rumahnya Bu Sinta kan kecil. Nah, di situ kan lebih besar. Itu banyak yang datang beribadah di situ. Terus sekolah minggunya pun juga bisa. Nah, kira-kira beberapa tahun sudah di situ, sempat pindah di SMP Petra. SMP Petra dibangun. Karena SMP Petra kan di atas di lantai 3 mungkin ada lapangan basket. Jadi kan lebih luas kita beribadah di situ. Nah, jadi terus kita beribadah di SMP Petra. Terus sudah dari SMP Petra mulai berusaha mencari pembelian tanah. Oke, nah Tante Erni kira-kira gimana sih suasana kehidupan gereja di GKI Damai waktu mula-mula itu? Kita itu bisa akhirnya guyup sekali. Karena kan kita nggak banyak, jadi kalau misalnya mau Natal gitu, kan menghias bukan gereja loh ini. Ya. Menghias ya karena mau Natalan, jadi semua itu datang. Ya, apalagi kalau yang kenal-kenal deket datang semua. Terus ada yang nanti bawa pita. Saya ingat bener Bu Darpo itu bawa pita besar. Ini buat di bawah pohon katanya. Terus yang lain lagi. Jadi semua itu ambil bagian waktu itu. Jadi Wah, luar biasa ya kehidupan saat itu ternyata. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Tante Erni. Seandainya didefinisikan dengan satu kata, kira-kira hal apa yang menurut Tante Erni membuat GKI Damai ada hingga saat ini? guyup ya. Karena kita itu akhirnya guyup, ada apa-apa dibuat bersama-sama, saling mendukung semua. Jadi dengan via telepon aja semua datang untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk acara gitu. Jadi ya karena kedekatan kita satu sama lain itu gitu. Demikianlah keluarga damai sharing dari seorang rekan kita yang merupakan jemaat mula-mula dari GKI Dharma Permai. Rupa-rupanya sebuah semangat yang bertekun untuk bersekutu, untuk sehati sepikir, itu merupakan semangat mula-mula dari kehidupan gereja kita. Sesuai dengan firman Tuhan, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 hingga 47 yang juga menuliskan semangat mula-mula dari kehidupan gereja Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 ini berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kiranya semangat mula-mula, yaitu hidup yang bertekun dan memiliki kesatuan hati, biarlah itu pun menjadi semangat yang terus boleh kita bawa sebagai satu kesatuan jemaat di GKI Dharma Permai ini, sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita menjadi orang-orang yang boleh terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kita terus memuji Allah dan memuliakan Dia di dalam kehidupan persekutuan kita. Kita percaya kasih Tuhan itulah yang boleh mengikat kehidupan bergereja kita hingga saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh memampukan kami
untuk gereja kami boleh ada hingga saat ini. Kami percaya itu semua hanyalah kasih karunia yang dari Tuhan, dan biarlah semangat untuk kami hidup bersekutu, bertekun di dalam Tuhan, itu boleh terus kami bawa di dalam kehidupan bergereja kami Tuhan, sehingga GKI Dharma Permai menjadi gereja yang boleh semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat hanya karena kami diikat oleh kasih di dalam Tuhan saja. Inilah Tuhan menjadi seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.